Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Hukum Etika Penyiaran yang membawakan tema tentang ragam dan fungsi lembaga penyiaran. Nah, narasumber kali ini bukan hanya aku, tetapi ditemenin sama Muhammad Musyafanuha, Muhammad Dafagung, aku sendiri Meliana, dan Reka Bella Mitipa. Tema kali ini adalah ragam dan fungsi lembaga penyiaran. Nah, di ragam dan fungsi lembaga penyiaran ini yang biasa ditemui di radio atau siaran TV loh, yang berbagai macam jenis, yaitu ada 5. Yang pertama, lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, lembaga penyiaran berlangganan, dan fungsi lembaga penyiaran. Nah, di sini jenis lembaga penyiaran tentunya perlu diketahui agar dapat membedakannya. Kementerian Kominfo memberikan penjelasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu lembaga penyiaran adalah pelanggaran penyiaran baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, selanjutnya, lembaga penyiaran publik atau LPP. Lembaga penyiaran ini didirikan oleh negara yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan bertujuan untuk memberikan layanan untuk masyarakat. Nah, LPP terdiri dari RRI, TVRI, dan LPP lokal yang didirikan di provinsi, kabupaten, atau kota. Umumnya, siaran ini bisa diterima secara tidak berlangganan atau free to air melalui sistem terestrial. Nah, siaran LPP ini menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia secara berjaringan dengan stasiun-stasiun penyiaran lokalnya. Nah, LPP ini ada 2 pembahasan. Yang pertama itu pembiayaan lembaga penyiaran publik bersumber dari APBN, APBD, sumbangan, iuran penyiaran masyarakat, iklan layanan masyarakat, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Yang kedua yaitu bagi penyiaran publik lokal, badan hukum yang berlaku adalah peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, LPP ini ada contoh lembaga penyiaran, yaitu yang tadi saya sebutkan TVRI dan RRI, yaitu stasiun lokal. Lembaga penyiaran swasta atau LPS. Lembaga penyiaran ini didirikan oleh Badan Hukum Indonesia untuk bersiaran radio atau televisi dengan tujuan komersial. Umumnya, siarannya bisa diterima secara free to air melalui sistem terestrial. Siarannya dapat diselenggarakan secara berjaringan dengan LPS-LPS anggotanya di berbagai daerah. Badan hukumnya harus berbentuk perseroan terbatas atau PT yang diterima dengan akte notaris dan disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Pembuatan akte notaris berupa badan hukum lembaga penyiaran, badan hukum tunggal, yaitu lembaga penyiaran swasta atau lembaga penyiaran berlangganan. Pembiayaan lembaga penyiaran swasta bersumber dari pemasukan iklan atau usaha-usaha lain yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Di sini ada contoh lembaga penyiaran swasta, yaitu ada ANTV, Trans7, Net TV, dan Trans TV. Selanjutnya ada lembaga penyiaran komunitas atau LPK. Lembaga penyiaran ini didirikan oleh komunitas tertentu yang bersifat independen, tidak komersial, dan bertujuan untuk memberikan layanan untuk komunitasnya. Umumnya, siarannya bisa diterima secara free to air melalui sistem terestrial dengan jangkauan wilayah siaran yang terbatas. Next. LPK ini bermaksud dan bertujuan pendiriannya untuk mendidik serta memajukan masyarakat dengan menyelenggarakan program budaya, pendidikan, dan informasi yang menyajikan identitas bangsa dan negara. Lalu lembaga ini tidak digunakan untuk mewakili organisasi atau lembaga asing dan tidak terkait dengan organisasi terlarang, juga tidak digunakan untuk kepentingan propaganda golongan tertentu. Sumber pembiayaan lembaga ini berasal dari komunitas, hibah, sumbangan, sponsor, dan sumber lainnya yang tidak berasal dari perusahaan atau industri asing. Next. Nah, berikut contoh lembaga penyiaran komunitas
ada UGTV, CTV, dan TV UI. Next. Lembaga Penyiaran Berlangganan atau LPB. Lembaga penyiaran ini didirikan oleh Badan Hukum Indonesia untuk menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dengan tujuan komersial. Siarannya menggunakan sistem satelit, kabel, atau terestrial dengan menawarkan variasi program siaran yang dapat dipilih oleh pelanggannya. Next. Selanjutnya ada 3 jenis lembaga penyiaran berlangganan. Pertama, melalui kabel. Contoh, First Media, IndiHome, MNC. Biasanya satu paket dengan internet service provider. Diperlukan decoder atau set-top box untuk menangkap siaran. Kedua, melalui satelit. Contoh Transvision dan Indovision. Biasanya untuk di remote area diperlukan decoder atau set-top box untuk menangkap siaran. Ketiga, melalui digital terestrial atau menggunakan frekuensi. TV yang menggunakan saluran digital atau selain juga tetap bersiaran di analog. Contoh Kompas TV dan Berita 1 TV. Next. Selanjutnya ada hal yang perlu dilakukan. Mengacu pada amanat UU Penyiaran nomor 32 tahun 2002, lembaga penyiaran berlangganan harus melakukan 3 hal berikut. Pertama, melakukan sensor internal terhadap semua isi siaran yang akan dipancarkan. Kedua, menyediakan minimal 10% dari kapasitas kanal saluran untuk menyalurkan program produksi lembaga penyiaran publik dan swasta. Ketiga, menyediakan 1 kanal saluran siaran produksi dalam negeri. Next. Selanjutnya ada pembiayaan dan ketentuan. Sumber pembiayaan lembaga penyiaran berlangganan berasal dari iuran berlangganan serta usaha lain yang terkait penyelenggaraan penyiaran. Lembaga penyiaran berlangganan harus memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan undang-undang, yaitu pertama, memiliki jangkauan siaran yang meliputi 1 daerah layanan sesuai izin yang diberikan. Kedua, menjamin siarannya hanya diterima oleh pelanggan atau tidak ada kebocoran isi siaran kepada yang tidak berlangganan. Next. Selanjutnya ada contoh dari lembaga penyiaran berlangganan, ada Indovision, Cavision, Okevision, dan Top TV. Next. Ini yang kelima, fungsi lembaga penyiaran. Nah, di fungsi penyiaran Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, Pasal 4, yaitu ada 2. Yang pertama, penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sesat, kontrol, dan perekat sosial. Yang kedua, yaitu dalam menjalankan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Nah, di fungsi lembaga penyiaran ini, tentang KPID atau KPID, KPI sebagai wujud peran serta masyarakat, berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Dalam menjalankan fungsinya, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, KPI atau KPID mempunyai wewenang. Yang pertama itu, menetapkan standar program siaran. Yang kedua, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Yang keempat, memberdirikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Yang terakhir, yaitu melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah, bahkan lembaga penyiaran dan masyarakat. Selanjutnya, fungsi penyiaran menurut Prof. Dr. H.M. Burhan Bungsin, MSI. Fungsi pengawasan merupakan media yang dapat melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya. Pengawasan bisa berupa peringatan dan kontrol sosial maupun kegiatan persuasif. Pengawasan dan kontrol sosial dapat dilakukan untuk aktivitas preventif untuk mencegah bahaya narkoba. Fungsi preventif agar masyarakat tidak terjerumus dalam pengaruh narkoba, sedangkan fungsi persuasif sebagai upaya memberi reward dan punishment kepada masyarakat sesuai dengan yang dilakukan. Selanjutnya, fungsi social learning melakukan building dan pendidikan sosial kepada seluruh masyarakat.
memberikan pencerahan dengan cara efektif dan efisien, dan menyebar secara bersamaan kepada masyarakat yang secara luas. Lalu fungsi penyampaian informasi, yaitu menjadi proses penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi ini dari institusi publik dapat segera disampaikan secara luas dengan cepat dan jangkauannya luas. Next. Lalu ada fungsi transformasi budaya, yaitu merupakan media yang dapat dilakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat pada umumnya. Pengawasan bisa berupa peringatan dan kontrol sosial maupun kegiatan persuasif. Pengawasan dan kontrol sosial dapat dilakukan untuk aktivitas preventif untuk mencegah bahaya narkoba. Fungsi preventifnya agar masyarakat tidak terjebak dalam pengaruh narkoba, sedangkan fungsi persuasifnya sebagai upaya memberi reward dan punishment kepada masyarakat sesuai dengan yang dilakukan, sama seperti yang tadi. Selanjutnya, fungsi hiburan merupakan fungsi sejalan dengan fungsi-fungsi lain sebagai medium hiburan, sebagai bagian dari fungsi-fungsi media massa lainnya. Sebagai hiburan juga mendukung transformasi budaya. Masyarakat juga membutuhkan hiburan, tidak harus mencari atau ke tempat hiburan. Dengan adanya media penyiaran seperti televisi dan radio, masyarakat dapat memanfaatkan sebagai media hiburan, apalagi beberapa media penyiaran mengkhususkan siarannya pada format hiburan yang dapat dinikmati oleh masyarakat secara umum. Next. Fungsi penerangan. Dalam hal ini, televisi mendapatkan perhatian yang besar di kalangan masyarakat karena dirasa media televisi dianggap sebagai media yang mampu menyiarkan sebuah informasi yang sangat memuaskan bagi pemirsa di rumah. Fungsi pendidikan. Sebagai salah satu media massa yang dianggap ampuh dalam untuk menyiarkan sebuah program yang bertujuan memberikan edukasi atau pendidikan kepada pemirsa di rumahnya berupa meningkatkan sebuah pengetahuan dan penalaran kepada masyarakat. Fungsi hiburan. Televisi sebagai media hiburan, dalam fungsi ini sebenarnya sangat melekat pada media televisi yang lebih dominan ketimbang dengan fungsi lainnya, di mana melalui media televisi manusia cenderung mencari kesibukan atau hiburan setelah melakukan berbagai aktivitas seharian ini. Ini adalah referensi dari PPT kami. Terima kasih, sekian materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah!